Oke, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini. Saya bisa memaparkan materi tentang ketenaga kerjaan penduduk. Jadi sebelum saya lanjut ke materinya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Jonathan selaku murid kelas 11 dari jenjang IPS yang ingin mempresentasikan atau memaparkan materi ini, yaitu soal ketenaga kerjaan penduduk. Ketenaga kerjaan penduduk itu apa sih sebenarnya? Ketenaga kerjaan penduduk adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Jadi, ketenaga kerjaan ini sangat berhubungan dengan tenaga kerja. Tapi, tenaga kerja itu apa sih sebenarnya? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Kegiatan tenaga kerja ini melakukan kegiatan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau kebutuhan untuk masyarakat yang lainnya. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu gak nih? Kira-kira kok tenaga kerja itu dibagi menjadi berapa? Udah masukin perkiraannya di komen? Udah, ya wes kita lanjut. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang tidak terdidik ataupun terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pengetahuan teoritis yang sangat lebar di bidangnya itu sendiri. Jadi tenaga kerja terdidik ini memerlukan pendidikan formal atau pendidikan yang resmi untuk mencapai pekerjaan yang mereka impikan. Contohnya seperti dokter, pengacara, insinyur, dan guru. Lalu ada tenaga kerja terlatih. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pengetahuan teori yang luas, tapi mereka memerlukan latihan yang cukup rutin untuk mencapai pekerjaan mereka untuk dilakukan secara maksimal. Contohnya seperti koki, mekanik, barista, dan atlet. Lalu untuk kategori terakhir yaitu tenaga kerja yang tidak terdidik ataupun terlatih. Tenaga kerja yang tidak terdidik ataupun terlatih ini hanya adalah tenaga kerja yang pekerjaannya itu tidak memerlukan pengetahuan teori ataupun pelatihan secara khusus. Contohnya pemulung, juru parkir, buruh cuci, dan ART. Tapi tenaga kerja ini tuh siapa sih sebenarnya? Tenaga kerja itu sendiri adalah kita sebagai penduduk. Penduduk itu apa? Penduduk adalah sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai sumber tenaga kerja, konsumen, maupun produsen. Jadi penduduk ini berperan penting dalam 3 aspek ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Tapi di dalam materi ini, penduduk berfungsi sebagai sistem klasifikasi. Fungsinya untuk membedakan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Nanti saya akan membuat suatu graf yang akan saya tampilkan di layar. Semoga terlihat. Lalu kita akan membahas soal angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk usia dari 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga termasuk dalam kelompok yang aktif secara ekonomi. Sementara itu, bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Seperti saya, salah satu contohnya seorang pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Lalu ada beberapa rumus yang akan digunakan di dalam materi ini. Kalau ingin dicatat, silakan di pause dulu. Ada 4 rumus yang sekira-kiranya akan keluar ketika ujian atau yang paling sering keluar dalam ujian, yaitu rumus 4-7. Yang paling sering adalah rumus keempat, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja sendiri itu rumusnya adalah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja lalu dikali dengan 100. 4 rumus terakhir ini memiliki hasil dengan satuan persen. Jadi setelah dikali 100, harap ditambahkan lambang persen setelah.
setelah hasilnya. Oke, jadi kita akan lanjut ke beberapa latihan soal yang akan dilanjutkan untuk beberapa rumus ini. Mungkin yang akan saya benar-benar highlight adalah 4 rumus terakhir ini, rumus-rumus pembagian dan perkalian. Oke, jadi di sini adalah pembahasan tentang 7 rumus. Tapi yang saya highlight di sini adalah 4 rumus terakhir, yaitu rumus tingkat partisipasi angkatan kerja, setengah menganggur kritis, dan tingkat pengangguran. Kenapa yang saya highlight 4 rumus terakhir ini? Karena 4 rumus terakhir ini biasanya paling sering muncul ketika ujian. Oke, jadi yang pertama, rumus tingkat partisipasi angkatan kerja, yang berbunyi angkatan kerja. Ini saya singkat aja soalnya demi menghemat space. Dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100%. Jadi anggaplah misal angkatan kerjanya adalah 500.000 dibagi dengan penduduk usia kerja yaitu 800.000. Jadi ini dibagi dulu 500.000 dan 800.000, mumpung ini satuannya mereka ratusan ribu, jadi bisa disimpulkan 5 bagi 8, yang dimana hasilnya adalah 0,625, lalu dikali dengan 100, hasilnya adalah 62,5. Harus diingat juga, 4 rumus terakhir ini memiliki hasil dengan satuan persen. Ini rumus tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu kita akan lanjut ke rumus yang kedua. Rumus kedua berbunyi jumlah setengah menganggur dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Jadi anggaplah ada 6. Jadi anggaplah ada setengah menganggur ini itu bekerjanya di bawah dari 35 jam per minggu. Jadi untuk menghitung rumus ini lebih mudah itu seperti ini. Jumlah setengah menganggur dibagi angkatan kerja. Jadi misalnya yang setengah menganggur itu ada 60.000 dibagi dengan angkatan kerja yang itu 600.000, lalu dikali 100. 60.000 dibagi dengan 600.000 hasilnya 1/10, yang dimana hasilnya adalah 0,1%, dikali 0,1, tapi setelah dikali dengan 100 hasilnya adalah 10%. Ini adalah setengah menganggur yang bekerjanya itu di bawah dari 35 jam per minggu. Lalu berikut ini ada setengah menganggur kritis. Setengah menganggur kritis itu bekerja di bawah dari 14 jam per minggu. Jadi rumusnya itu adalah jumlah setengah menganggur yang di bawah 14 jam per minggu. Cara mudah untuk membedakan antara setengah menganggur dan setengah menganggur kritis itu lihat saja dari jam kerjanya. Biasa di soal akan diberitahu setengah menganggur kritis sekian-sekian, setengah menganggur atau yang bekerja di bawah dari 35 jam per minggu sekian-sekian. Jadi seperti itu. Lanjut ke rumusnya. Jumlah pengangguran yang bekerja di bawah 14 jam per minggu dibagi angkatan kerja dikali dengan 100. Jadi anggap saja 15.000 yang setengah menganggur kritis, yang bekerja di bawah dari 14 jam per minggu, dibagi dengan 600.000 angkatan kerja dikali 100. Hasilnya itu 0,025.
dikali 100, maka hasilnya akan menjadi 2,5%. Lalu yang terakhir adalah jumlah pengangguran. Bukan jumlah pengangguran, maaf, tapi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sendiri rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Anggap saja ada pengangguran 70.000 orang. Lalu dengan angkatan kerjanya 700.000. Karena ini 70.000 dengan 700.000, maka bisa disimpulkan bahwa hasilnya akan menjadi 1/10, yang dimana adalah 0,1 dikali 100, 0,1 dikali 100, yang dimana hasilnya itu adalah 10%. Oke, jadi ini adalah penjelasan atau contoh singkat untuk keempat rumus terakhir itu. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke dependency ratio atau DR. Lalu ini adalah sub materi terakhir di dalam materi ini, yaitu tentang dependency ratio atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah usia non-produktif, yaitu usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun standar Indonesia, yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun standar Indonesia. Fungsi dari dependency ratio ini adalah sebagai indikator keadaan ekonomi dan indikator demografi. Jadi, dependency ratio ini bisa digunakan untuk melihat keadaan ekonomi suatu negara. Jika rasio ketergantungannya tinggi, maka akan berbahaya jangka panjang. Sementara sebagai indikator demografi, itu akan menunjukkan berapa berpengaruhnya rakyat dan sistem ekonomi. Ini adalah rumus dari dependency ratio. Jika ingin dicatat, boleh di-pause sejenak dulu. Nanti juga akan ada satu soal yang akan saya bahas juga di akhir untuk dependency ratio ini. Oke, saya di sini akan membahas tentang contoh soal dependency ratio yang rumusnya itu adalah penduduk yang di bawah 15 tahun ditambah penduduk yang di atas 64 tahun dibagi penduduk dari usia 15 sampai 64 dikali 100. Jadi anggap saja yang di bawah dari 15 orang itu, penduduk yang umurnya di bawah dari 15 adalah 300 dan penduduk yang di atas 64 tahun adalah 100. Dengan penduduk usia produktif atau dari 15 sampai 64 tahun itu 900. Jadi hasilnya adalah 400 per 900. Ini hasilnya adalah 0,4444 dan seterusnya. Setelah dikali dengan 100, hasilnya adalah 44,4%. Ambil saya 3 angka di belakang koma. Oke, jadi segitu aja materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak berkenan ataupun salah. Saya harap dengan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi saat sedang mengajar. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video materi ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan saya pun izin undur diri. Terima kasih banyak.